Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran PKN khususnya di kelas 8. Nah, ini adalah hari pertama kita belajar secara daring atau secara online. Silahkan kalian buka buku kalian bab 1, yaitu tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Di dalam buku LKS kalian atau dalam buku pembelajaran kalian itu kita dapat melihat tentang bab pertama ini yang bertujuan untuk kalian mempelajari tentang bagaimana atau awal sejarah Pancasila itu terbentuk. Baik, bangsa Indonesia merdeka bukan karena pemberian dari bangsa lain. Bangsa Indonesia merdeka karena perjuangan dari para pahlawan bangsa Indonesia yang sudah berjuang, baik itu raga, jiwa, dan juga hartanya. Pada tahun 1945 terjadi perang Pasifik, yaitu perang antara tentara Jepang dengan tentara Sekutu, di mana pada saat itu tentara Jepang mulai terdesak, sehingga pada saat Jepang terdesak, kedudukan Jepang di negara-negara jajahannya pun mulai terdesak. Nah, untuk membujuk bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang di dalam melawan tentara Sekutu, maka Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, Jepang pada saat itu memanggil para tokoh Indonesia ke Jepang untuk membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Salah satu tokoh yang datang itu adalah Dr. Hajiman Widyodiningrat. Jepang membujuk bangsa Indonesia untuk membantu Jepang untuk melawan Sekutu. Maka dibentuklah badan yang dinamakan dengan Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Badan BPUPKI, ya, atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Revolutionary Massacre. Nah, BPUPKI ini terdiri dari 67 orang dengan diketuai oleh Dr. Hajiman Widyodiningrat. Tugasnya apa? Tugas dari BPUPKI ini adalah untuk mempersiapkan dasar-dasar negara Republik Indonesia. Makanya secara cepat juga BPUPKI lalu melakukan sidang, yaitu mulai tanggal 28 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Pada saat sidang BPUPKI itu ada 3 tokoh yang mengemukakan tentang dasar atau asas negara kita yang nantinya menjadi ideologi negara kita. Siapa saja mereka? Yaitu yang pertama Muhammad Yamin. Dia mengungkapkan pendapat dia pada tanggal 29 Mei 1945. Tokoh yang kedua adalah Supomo. Supomo mengumumkan pendapatnya tentang dasar negara kita pada tanggal 31 Mei 1945. Dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Ya, ini mungkin kalian sudah kenal semua Insinyur Soekarno. Dia selain Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia, beliau juga adalah Presiden pertama Indonesia. Dia mengumumkan pendapat pada tanggal 1 Juni 1945. Lalu apa saja pendapat para tokoh itu tentang asas atau dasar negara kita? Yang pertama, menurut Muhammad Yamin, dasar negara kita adalah pri kebangsaan, lalu pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Itu yang pertama menurut Muhammad Yamin yang bersidang pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua menurut Supomo yang bersidang pada tanggal 31 Mei. Ya, menurut Supomo, dasar negara kita harus berasaskan pada persatuan, kekeluargaan, mufakat atau demokrasi, lalu musyawarah dan keadilan sosial. Dan yang terakhir, ini menurut Insinyur Soekarno, asas dari negara kita yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan pri kemanusiaan, lalu mufakat dan demokrasi, yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini adalah sejarah sedikit tentang BPUPKI yang melakukan sidang pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni. Nah, setelah itu bagaimana? Dari rentang tanggal 28 Mei sampai tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka, ya. Setelah BPUPKI dibubarkan, maka muncul badan atau dibentuk badan yang namanya PPKI, ya. PPKI ini adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Anggotanya sebagian besar dari anggota BPUPKI. Nah, dalam PPKI ini
dibentuk lagi yang disebut dengan panitia kecil. Ya, panitia kecil ini nanti yang akan membentuk atau dia membahas tentang dasar negara kita. Dia bersidang, terdiri dari 9 orang, lalu menghasilkan yang dinamakan dengan Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini juga disebut dengan Jakarta Charter. Ya, dalam bahasanya pada saat itu Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Apa ini Piagam Jakarta? Piagam Jakarta ini yang nantinya atau sekarang kalian bisa lihat menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini awal dari pembentukan yang dinamakan Pancasila. Ya, dari Undang-Undang Dasar 1945 ini atau Piagam Jakarta ini, ya di situ di alinea pertama sudah disebutkan tentang dasar negara kita atau Pancasila. Lalu bagaimana sejarahnya? Nah, dalam sejarahnya Piagam Jakarta ini tidak langsung diterima oleh para tokoh pendiri bangsa kita. Ada beberapa penyempurnaan yang harus dilakukan. Salah satunya yaitu yang terdapat pada sila pertama. Pada saat Piagam Jakarta sila pertama itu berbentuk atau berbunyi ketuhanan yang berdasarkan kepada syariat Islam bagi para pemeluknya. Tetapi sekarang yang kita bisa lihat sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Itu kenapa dirubah? Karena untuk melihat keragaman suku yang ada di Indonesia, keragaman agama yang ada di Indonesia. Nah, ini mungkin sekilas serta penjelasan tentang dasar atau sejarah pembentukan Pancasila. Nah, nanti Bapak akan berikan tugas berupa pertanyaan kepada kalian. Silakan kalian baca materinya di bab 1, lalu kalian kerjakan tugasnya di bab 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.